Dan Allah akan selalu menerima taubat kita walaupun berulang kali kita gagal dalam taubat. Gak usah khawatir. Kita dosa, taubat, Allah terima taubat kita. Kita dosa lagi, taubat, Allah terima taubat kita. 1000 kali kita berdosa, 1000 kali kita bertaubat, 1000 kali Allah menerima dosa taubat kita dan mengampuni dosa kita. Allah gak pernah berputus asa mengampuni hambanya. Yang ada, kita yang berputus asa minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan dalam mengingatkan dalam kebaikan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Nabila Septi Ramadhani dengan NIM 241230039 kelas 06A jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, melalui video ceramah singkat ini, saya ingin mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semua untuk merenungi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba, yaitu tentang kembali kepada Allah yang tidak pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Karena sebesar apapun masalah dan dosa yang pernah kita miliki, Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali. Teman-teman, pernahkah kalian berada di titik hidup di mana semuanya terasa begitu berat? Bangun pagi dengan hati yang lelah, menjalani hari dengan pikiran yang penuh, dan ketika malam tiba, kita merasa kosong. Bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena terlalu banyak yang dipikirkan. Masalah datang silih berganti, doa terasa kering, dan hati mulai bertanya, ini kenapa? Ini kenapa hidup terasa sejauh ini? Di saat seperti ini, seringkali bukan hanya dunia yang terasa berat, tapi hubungan kita dengan Allah pun terasa jauh. Padahal sesungguhnya Allah tidak pernah menjauh, kitalah yang perlahan berhenti mendekat. Karena kita merasa tidak pantas, merasa terlalu kotor, merasa dosa kita terlalu banyak. Pernahkah kalian merasa seperti itu, teman-teman? Merasa dosa kita terlalu gelap untuk diampuni, merasa terlalu malu untuk kembali kepada Allah? Jika perasaan itu pernah hadir di hati kalian, dengarkan ini baik-baik. Cepatlah kembali kepada Allah, teman-teman, karena tidak ada satupun manusia yang berada di luar jangkauan Allah. Bahkan Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surah Al-Zumar ayat 53. Perhatikan bagaimana Allah memanggil kita dalam ayat ini. Allah tidak berkata, wahai orang-orang yang taat. Allah tidak berkata, wahai orang-orang yang jarang berbuat dosa. Tetapi Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya apa? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang penuh kesalahan, kepada mereka yang pernah jatuh dalam dosa, kepada kita semua yang sering hilang. Teman-teman, dalam hidup ini kita bisa kembali kepada manusia lalu ditolak. Kita bisa kembali kepada orang tua, tetapi mungkin bisa saja tidak diterima. Kita bisa kembali kepada orang yang kita cintai, namun pintu itu bisa saja tertutup. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, tidak akan pernah ada penolakan. Maka jika di satu tempat engkau tidak diterima, mendekatlah kepada Allah, karena pintunya tidak pernah tertutup bagi hambanya yang ingin pulang. Allah pernah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Teman-teman, taubat seringkali kita pahami dengan cara yang keliru. Kita mengira taubat itu berarti harus langsung sempurna, harus langsung kuat, dan tidak boleh jatuh lagi.
Padahal taubat itu bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kepulangan. Pulang dengan hati yang lelah, pulang dengan iman yang naik turun, pulang dengan air mata dan penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang setelah lama tersesat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya menerima taubat kita, tapi bergembira ketika kita kembali kepadanya. Maka, jika hari ini kamu merasa kamu jatuh pada kesalahan yang sama, jangan berhenti kembali, teman-teman. Yang berbahaya itu bukan orang yang jatuh, tetapi ketika kita yang berhenti pulang kepadanya. Selama hatimu masih ingin kembali, selama kamu masih merasa ini salah, itu adalah tanda bahwa rahmat Allah masih hidup di dalam hatimu, di dalam dirimu. Teman-teman, tahukah kamu, ulama pernah mengatakan bahwa Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat daripada orang soleh yang tidak pernah merasa dirinya salah. Karena taubat adalah bentuk kerendahan hati kita, seorang hamba di hadapan Tuhannya. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa pintu sudah tertutup, jangan pernah merasa semuanya sudah terlambat. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah pergi. Mungkin kita lah yang sering menjawab. Dan hari ini, jika hatimu tergerak, jika dadamu terasa sesak oleh dosa, jika air mata hampir jatuh saat mendengar kalimat ini, itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu pulang. Kembalilah, Allah selalu ada untukmu. Untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, hal tersebut sepenuhnya berasal dari keterbatasan diri saya sebagai manusia biasa. Dan pastinya kebenaran yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Akhir kata, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengingat dan membawa manfaat, baik bagi saya pribadi maupun bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.